Masih dalam sub poin atau subbab kiat-kiat atau tips-tips memilih ilmu, memilih ustadz, terus apa lagi? Memilih teman dan menetapi ilmu. Untuk memilih ilmu kita sudah mempelajari kemarin beberapa hari yang lalu ilmu apa yang perlu didahulukan, ya enggak? Kemudian apa saja yang dibutuhkan. Kemarin juga kita sudah membahas mengenai bagaimana tips-tips memilih guru. Pertama kali kita kemarin dijelaskan bahwasanya kalau bisa memilih guru yang apa? Yang lebih alim, kemudian yang apa lagi? Lebih tua, apa lagi? Yang lebih waro. Kemudian kita sebelum memilih guru juga dianjurkan untuk apa kemarin? Bermusyawarah. Oh, kita sebelum berangkat berguru, kita musyawarah dulu kepada guru kita atau kepada siapa, ya, kira-kira bagusnya aku mondok di mana dan lain sebagainya. Sekarang begini, kemarin kan ceritanya ada santri dari kota apa? Samarkand mau pergi ke Bukhara, ya enggak? Mau pergi Bukhara untuk menuntut ilmu. Nah, ini kalau sudah sampai Bukhara ini kita gambarkan di dalam pikiran kamu bahwasanya ini santri zaman dulu, ya. Santri zaman yang merantau dari kota yang sangat jauh, 270 km naik unta. Dengan perbekalan yang enggak bawa HP, bawa apa, tidak diantar orang tuanya. Ini bayangkan dulu, nanti kita samakan dengan zaman sekarang ini bagaimana kesamaannya, begitu ya. Kalian dengarkan dulu ceritanya. Ada santri mau ke Bukhara dari Samarkand. Jaraknya berapa? 270 km kurang lebih. Ingin belajar ilmu. Kemudian guru yang di Samarkand, ahli hakim tadi kemarin kan menyuruh untuk bermusyawarah, ya enggak? Sekarang yang kedua, beliau itu mengatakan apa? Kalau kamu jadi berangkat ke Bukhara, sudah sampai ke sana, nanti kalau kamu sudah sampai sana, jangan langsung kamu duduk, oh ini guruku, aku akan belajar kepada dia. Jangan sampai seperti itu dulu, ya. Jangan sampai kamu menyatakan, wahai guru, aku ingin belajar padamu sendiko dawuh, begitu. Jangan seperti itu dulu, karena posisinya apa? Santri itu di Samarkand itu nggak tahu apa-apa infonya, ya. Dia dari Samarkand ke Bukhara belum terlalu tahu kota Bukhara seperti apa, ulama-ulamanya seperti apa yang akan dipelajari seperti apa. Jadi disuruh ngapain dulu? Kalau kamu sudah sampai Bukhara, ngapain? Jangan terburu-buru untuk gonta-ganti guru dulu. Maksudnya mondar-mandir ke sana kemari. Di Bukhara kan tentunya kayak di sini Terwalu, ada Semen Rejo, ada mana lagi? Kerajaan. Kalau kamu sudah sampai Terwalu, kamu jangan buru-buru ke kerajaan dulu. Coba kamu di Semen Rejo dulu 2 bulan. Coba lihat di sana ada guru apa saja. Kira-kira yang membuatmu seneng itu guru siapa? Jangan langsung kamu pokoknya aku sudah di Terwalu saja, karena kamu belum tahu yang lain. Nah, kalau kamu misalkan ternyata kamu duduk di Terwalu atau di mana, ini zaman dulu ya, kamu sudah di Bukhara, ternyata kamu sudah menyatakan, wahai guru, saya akan belajar padamu. Tapi ternyata kita nggak tahu, ternyata karakter gurunya itu tidak menyenangkan misalkan. Ada nggak misalkan guru yang nggak menyenangkan? Misalkan kamu itu nggak cocok dengan pengajarannya. Bukan guru yang salah, kita memang cocok pada sesuatu yang kita sukai, gitu ya. Misalkan kamu nggak cocok sama guru satu, bukan berarti kamu salah memilih, atau bukan berarti guru itu nggak bagus. Guru itu bagus untuk orang lain, bukan bagus untuk dirimu, gitu. Jadi maka kamu itu harus teliti dulu, kini guru yang akan aku belajar kepadanya, kira-kira karakternya seperti apa ya, begitu harusnya. Nah, ini bayangan zaman dahulu. Jangan bayangkan zaman sekarang, bayangkan zaman dulu. Kamu tetapi dulu di masjid di Bukhara selama berapa bulan? Karena karakter seseorang biasanya muncul selama 40 hari. Kalau orang biasanya muncul selama berapa? 40 hari. Kalau kamu sudah 40 hari bahkan lebih,
Insya Allah kamu akan tahu karakternya. Kamu amati dulu deh, ta'amal. Itu tadi, kata amal, kamu amati dulu. Dan kamu pertimbangkan dalam hatimu. Kalau sudah 2 bulan, kamu belum cocok, ke tempat yang lain dulu. Lihat guru yang lain. Kira-kira kamu cocok gak dengan guru yang seperti ini? Renungkan dulu sampai kamu teliti semuanya. Teliti semuanya. Nah, mana di antara guru-guru yang telah engkau teliti yang kira-kira paling alim, paling sepuh, paling apa, dan kira-kira yang kamu tertarik pada pengajarannya itu siapa? Nah, baru itu, setelah itu kamu itu bilang kepada guru itu, wahai guru, saya akan belajar kepadamu. Kenapa seperti itu? Coba, kenapa seperti itu? Perhatikan, ayo. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu sudah terburu-buru, aku belajar padamu, ternyata kamu merasa nggak cocok, terus kamu bedal, tahu bedal nggak? Boyong, ya, istilah kita boyong. Atau tanpa izin pulang. Itu kira-kira menyakiti hati guru nggak? Enggak menyakiti. Menyakiti apa enggak? Tersinggung lah. Ini santri katanya kemarin mau belajar sama aku, kok sekarang dia tuh pergi. Wah, ini kurang ajar santrinya ini. Kalau hati guru berubah, biasanya kurang memberkahi seorang santri. Begitu ya. Ini penting, maka kita harus mencoba untuk menjaga hati guru biar tetap senang pada kita, mencari ridhonya. Begitu. Ini konteksnya seperti itu. Kepada guru yang mungkin belum dikenal, kalau kalian menyakiti hati saja, bisa saja tidak memberkahi ilmu kalian. Apalagi guru yang mungkin kalian sudah senang pada dia, punya perhatian sama kamu. Maka kalau ada apa-apa, kalau bisa itu kamu izin. Kalau kamu mau pulang, kalau kamu sakit, itu izin dulu. Jangan, ini tadi, jangan i'rad anhu. Jangan kamu berpaling daripada dirinya. Begitu. Nah, kalau kamu sudah memilih guru yang tepat, kira-kira kamu pengen lama-lama bersama dia apa enggak? Nah, dengan itu maka ilmumu akan menjadi mantap. Kamu akan lebih berkah dan kamu akan banyak bermanfaat. Karena apa? Karena ilmu yang kamu dapatkan itu lebih banyak. Orang yang menuntut ilmu dalam keadaan senang, kira-kira dapatnya banyak enggak? Banyak. Orang yang menuntut ilmu dalam keadaan betah, dapat banyak enggak? Banyak. Nah, itu tugas kamu. Sekarang kita sudah tahu cerita bagaimana seharusnya menuntut ilmu pada zaman dahulu. Sekarang kita dudukan pada zaman sekarang ya. Dudukan pada zaman sekarang. Jadi begini, harusnya orang tua atau kamu nanti kalau sudah jadi orang tua itu, kalau mau mondokkan anak, dilihat dulu kualitas pondoknya. Dilihat dulu guru-gurunya. Dilihat dulu alumni-alumninya. Nah, jangan cuma wis mondok ning kono, apik ning kono. Kamu belum ngecek dulu, orang tuamu belum ngecek dulu. Iya, kalau terbagus misalkan. Kalau bagus alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Tapi ternyata kalau gambling atau kamu sangka bagus ternyata enggak bagus, kira-kira jadinya betah atau enggak betah? Nah, kamu betah belum tentu orang lain betah. Orang lain betah belum tentu kamu Nah, begitu. Bukan salah pondoknya, tapi setiap kita itu memiliki kesenangan masing-masing. Begitu. Jadi kita jangan asal masuk pondok. Nanti kalau kalian dari sini mau masuk pondok, jangan asal masuk pondok. Kalian lihat program-programnya, kira-kira sesuai nggak dengan tujuan kalian. Kalau kalian pengen jadi tahfidzul Quran, kok kalian mondok di pondok kitab itu ya nggak jadi tahfidzul Quran, ya nggak? Nah, makanya kalian bermusyawarah, disuruh bermusyawarah kepada orang yang lebih alim, pada orang yang lebih berpengalaman begitu. Tapi bagaimana kalau seandainya kalian itu terlanjur mondok di tempat yang tidak kamu suka? Gimana? 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 Atau kamu sudah nggak betah? Gimana caranya? Pertama kali coba untuk dibetah-betahin dulu dan diperbaiki niatnya. Kalau itu nggak bisa, kamu bilang ke orang tuamu dan bilang kepada Pak Kiai, pengurusnya atau ustadznya dengan cara baik-baik. Dengan cara baik, nggak apa-apa. Kalau kamu boyong dengan cara baik-baik nggak apa-apa. Tapi kalau kamu boyongnya tiba-tiba kabur, ilmunya nggak berkah.
ilmu sudah sedikit yang kamu dapatkan, baru 2 bulan di sini boyong, nggak tanpa izin, nggak berkah ilmunya. Maka kalau kamu sudah nggak betah, kamu pengen boyong, pengen pindah pondok, itu keluar dengan cara baik-baik. Dan kamu berhati-hati lagi kalau kamu mau mondok lagi, jangan sampai kamu mondok yang kedua kali nggak betah. Begitu. Apa yang membuatmu nggak betah? Misalkan ditulis, berarti menjadi acuan untuk kamu mondok di tempat yang setelahnya. Begitu. Itu adalah tips untuk memilih guru, memilih pondok pesantren, dan memilih macam-macamnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya.